Perjalanan bangsa dan negara Indonesia telah mengalami pasang surut beriringan dengan setiap peristiwa sejarahnya. Kondisi tersebut ditandai dengan hadirnya berbagai peristiwa yang menghiasi tiap-tiap lembaran buah pemikiran para pendahulu. Meskipun pemikiran-pemikiran tersebut terkadang menuai pujian dan tidak sedikit mendapat kritikan tajam. Hal tersebut didasari berbagai peristiwa sejarah yang mengalami kisah yang kontroversial pada masanya dan bahkan sampai sekarang. Sebagai contoh, berbagai peristiwa yang menghantui perjalanan pemerintahan Orde Lama, di antaranya peristiwa Gestok lebih populer, G30 SPKI, peristiwa Andi Aziz di Sulawesi, serta peristiwa DITII di berbagai daerah termasuk di Sulawesi Selatan, serta sederet peristiwa lainnya yang dianggap sebagai upaya menentang jalannya pemerintahan Soekarno. Tulisan ini mencoba melihat peristiwa yang terjadi di daerah Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi tersebut bukan tanpa alasan. Hal ini didasarkan pada letak wilayahnya yang cukup strategis di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, pada tahun 1950-an Sulawesi Selatan cukup dinamis dalam menghadirkan berbagai pemikiran dengan segala peristiwa yang menghiasinya. Salah satu di antaranya ialah Abdul Qohar Muzakkar bersama dengan DITII, melakukan protes terhadap berbagai kebijakan Presiden Soekarno yang dianggap tidak sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara. Tokoh lain yang juga dianggap memiliki pengaruh dalam melakukan protes terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Soekarno ialah Andi Sele bersama dengan Batalion 710 di Kabupaten Pinrang. Peranan tokoh ini cukup besar dalam menentukan perjalanan pemerintahan di Sulawesi Selatan, bahkan dianggap sebagai tokoh sentral otak intelektual dalam kehidupan politik dan kemiliteran di Kabupaten Pinrang. Selain itu, Andi Sele memiliki pengaruh sampai wilayah Polewali Mandar. Jiwa kepemimpinan yang dimiliki Andi Sele dapat diamati sebelum dan setelah kemerdekaan. Ditunjuk sebagai Komandan Batalion 719 kemudian diubah menjadi Batalion 710 menjadikan Andi Sele sebagai tokoh berpengaruh menentukan nasib bangsa dan negara. Memiliki pasukan mencapai ratusan orang yang terdiri dari tentara resmi TNI, dan tentara bantuan operasi TBO, memudahkan setiap aktivitasnya. Adanya kebijakan Jenderal Nasution mengenai rekonstruksi dan rasionalisasi dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia memunculkan pro kontra. Kebijakan tersebut tidak terlepas dari upaya Perdana Menteri Muhammad Hatta melahirkan dan membentuk tentara profesional. Kebijakan rasionalisasi dan reorganisasi dalam tubuh TNI, mengharuskan sebagian bekas pejuang yang terdapat di Sulawesi Selatan sebagian besar dikembalikan ke masyarakat dan bekerja sebagaimana profesi awalnya. Hal tersebut menjadikan para pimpinan militer yang tergabung dalam Kesatuan Kodam 14 Hasanuddin untuk memikirkan dan memberikan solusi terhadap anak buahnya. Hal tersebut juga menjadi perhatian Andi Sele yang merupakan Komandan Batalion 710 yang berkedudukan di Pinrang. Selain itu, kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil akibat berbagai persoalan yang dihadapi pemerintahan Soekarno, melalui Perdana Menteri Hatta mengharuskan setiap pimpinan pasukan militer bersikap mandiri dalam menghidupi dan mengembangkan batalionnya masing-masing. Sebagai langkah taktis menghadapi kondisi tersebut, Andi Sele bersama dengan pasukannya melakukan aktivitas perdagangan di daerah Pinrang sampai ke wilayah Polewali Mandar. Komoditi dagang dari